Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha hadhihi al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa syukur. Hari ini Masya Allah luar biasa sekali, kita kedatangan alim ulama, jauh-jauh beliau Ustadz Syafiq dari Jember, Jawa bagian timur, ya, jauh ke Banjarnegara, tapi harus ke Indramayu dulu, ke Cirebon dulu, betul nggak Ustaz? Alhamdulillah tadi sore sampai di bumi Banjarnegara. Ini yang pertama kali nggak Ustaz? Masya Allah, semoga nanti rutin ke Banjarnegara Ustaz. Setuju mboten? Suara rakyat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa berkumpul, bermuajahah, bermujalasah. Semoga ini menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di semuanya mendapat pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jalan Nabi Muhammad hari kiamat, insyaallah. Saya tadi membayangkan kedatangan seorang ustadz, kedatangan seorang alim saja, kita sangat bahagia dan sangat bersyukur. Bisa bersalaman dengan beliau saja kita bisa sangat bersyukur. Apalagi nanti ketika tangan kita yang hina ini bisa bersalaman dengan tangan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang ada di sini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Firdaus al-A'la. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami sebagai pembawa acara, izin kami berterima kasih yang sebanyak-banyaknya jazakumullah khairan kepada Takmir Masjid As-Siddiq Banjarnegara, juga kepada PCM Muhammadiyah Pucang, kepada seluruh panitia yang bertugas, Masya Allah luar biasa persiapan yang mungkin tidak terlalu lama, tapi Alhamdulillah bisa diselenggarakan tablik akhbar ini, semoga nanti bisa mendapatkan manfaat semuanya. Kemudian mohon maaf kepada para jamaah yang mungkin duduk di luar, ya, semoga pahalanya mendapat pahala yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba sebelum kita mulai kita cek dulu yang dari Banjarnegara hadir semua, dari Kabupaten Purbalingga, Masya Allah, dari Kabupaten Banyumas, dari Kabupaten Wonosobo, Masya Allah, Kabupaten Cilacap, Masya Allah, dari Kabupaten Temanggung, dari Purwokerto, dari Kebumen, Masya Allah. Ada bersama kami juga, Masya Allah, Abu Ganas dari Karanganyar, Solo, Masya Allah hadir ke sini juga membersamai kita. Jemaah sekalian, mari kita awali tablik akhbar kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar memanfaatkan waktu yang ada, kita langsung simak saja. Sudah siap atau belum? Siap mencatat ilmu yang akan disampaikan? Siap, monggo kita konsentrasi semuanya, kita singkirkan dulu gadgetnya, ya, kita alihkan dulu untuk khusyuk menyimak ilmu yang akan disampaikan oleh beliau, Dr. Profesor Dr. Sudah profesor belum? Oh, jadi profesor gitu. Semoga Zat, semoga Zat. Ya, Masya Allah. Padahal Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, al-waqtu masmuhun iyyahu, tafaddal mashkura. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
Itulah ucapan para penghuni surga. Ketika mereka masuk surga, mereka tidak ingat dengan amal mereka, tapi mereka ingat dengan Tuhan mereka. Mereka ingat bahwa segala ketaatan yang dapat dilakukan, segala ibadah yang dapat dikerjakan, itu karena taufik dan bimbingan Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk untuk ini, buat kami, untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Kita nggak akan mendapatkan hidayah. Kita tidak akan dapat melaksanakan ketaatan meniti jalan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua yang bisa hadir ke tempat ini ya. Masya Allah, kucing pun ikut ngaji. Anda tadi lihat ada yang dari Cilacap. Berapa jauh Cilacap sini? Oh dekat lah. Ada yang dari Purwokerto. 2 jam juga. Hah? 1 jam. Anak kok 2 jam tadi? Karena supirnya kurang cepat mungkin. Bumi Ayu, Masya Allah, ayu-ayu semua yang di sana. Berapa jauh Bumi Ayu ini? 4 jam. Masya Allah. Ada yang lebih jauh daripada Bumi Ayu? Oh Palembang mau udah di sini antum. Ini Bumi Ayu ke sini tadi. Jam berapa berangkat? Jam 1 lebih. Nyampe sini jam 5. Insya Allah kasih hadiah buat beliau. InsyaAllah. Beliau sudah sepuh jemaah. Beliau tetap datang untuk ngaji. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, dia datang meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya, dan supaya antum tahu bahwasanya menuntut ilmu ini qasimul jihad fi sabilillah. Ketika para sahabat semua berangkat jihad, maka Allah memberikan teguran. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Enggak semuanya berangkat jihad. Harus ada sebagian kelompok yang pergi menuntut ilmu. Apa tujuannya? Mengangkat kebodohan dari dirinya, mengamalkan ilmu tersebut dan mengajak orang lain kepada Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dia dengan ilmu yang dipelajari itu tariqan ilal jannah, jalan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Ya, Anda tahu tidak sedikit ibu-ibu yang harus basah-basah di luar sana. Semoga Allah memberikan pahala yang lebih besar. Pahala itu sesuai dengan kelelahan dan keletihan yang dirasakan. Anda lihat sebagian jamaah di sini untuk maju itu malas jemaah. Sayang kata dia, kalau maju dia semakin sempit. Iya, dan memang manusia itu kata Allah Azza wa Jal wa uhdiratil anfususyuh. Manusia itu bakhil. Pelit dia. Sampai sama tempat pun pelit. Kadang-kala karena sudah merapat, tahu-tahu lututnya ketemu sama lutut temannya, ditoleh temannya ini. Allahu Akbar, saudara antum dia.
Taib. Sebelum kita mulai kajian ini, Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa qurrati a'yunina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum kita mulai kajian, ana berharap semuanya berkenalan dengan yang di kanan dan kiri. Kita ini saudara jemaah. Tak kenal maka tak sayang. Tanyakan namanya, dari mana dan apa profesinya. Ya, ibu-ibu juga, yang di luar juga, duduk bareng dari tadi nggak kenalan. Iya, biar kenal. Itu yang berdiri udah kenalan belum? Loh, nggak kenalan yang berdiri. Coba kenalan. Ibu-ibu juga. Nah, anak akan tes habis gini ya. Anak akan tunjuk untuk membuktikan benar nggak dia kenal. Atau pura-pura kenal saja, nggak dari hati kenalannya. Sudah? Nah, ya antum, ya siapa nama yang di kanan antum? Siapa? Rahayuddin. Dari mana? Magetan. Pagetan. Pagentan. Pagentan. Baik, profesinya apa? Oh, petani, masya Allah. Yang di kiri antum? Loh, belum kenalan. Loh, lihat, betul kan? Kenalnya pura-pura. Udah kenalan tadi. Cuma lupa. Ana kasih hadiah buat antum. Jamaah rahimakumullah. Tolong ketika antum datang kajian, ketika bertemu dengan seorang muslim, ucapkan salam. Dan bersalaman sama dia. Salaman itu menggugurkan dosa dan menjalin cinta dan kasih sayang. Apalagi kalau antum berkenalan. Semoga dengan itu Allah memperbanyak buat kita saudara-saudara yang soleh, yang pada hakikatnya mereka punya syafaat pada hari kiamat. Boleh jadi yang di sebelah antum sekarang masuk surga lebih dulu daripada antum. Apa enggak penting kita kenal dengan calon penghuni surga, yang semoga tatkala dia di surga dia ingat dulu ada fulan dari Pagentan. Ya, Pagentan. Sahih jemaah. Barakallahu fiik, ahibati billah. Malam ini malam tanggal berapa? 30. Tanggal berapa? Oh. Kita tanya tanggalnya orang-orang yang hidupnya di masjid. Umat Islam itu punya peradaban. Mereka punya kalender sendiri. Malam ini malam 7 atau malam 8? 8. Rabiul Awal 1447 Hijriah. Pernah ada seorang profesor mengajar di Amerika sana. Ketika dia ngajar sejarah Amerika. Lalu profesor mengatakan, menunjuk seorang muslim. Kalian kalau mau tahu sejarah tuh, umat Islam tuh, mereka punya sejarah. 1447 jamaah. Kalau bicara sejarah negeri kita, maka umur negeri kita baru 80 tahun. Indonesia itu umurnya baru
80 tahun. 350 tahun dijajah sama Belanda. Ditambah 3,5 tahun sama Jepang. Itu yang terjadi. Jadi kalau antum ingin membaca sejarah, bacalah sejarah agamamu. Orang-orang Amerika mengatakan itu loh yang punya sejarah. Bagaimana Islam yang awalnya berada di tengah kota Mekah. Nabi kita alaihi salatu wasallam berdakwah sendirian. Yang pada akhirnya beliau harus meninggalkan kota Mekah. Hijrah ke kota Madinah. Sebelum kemerdekaan di tahun 30-an. Belanda itu menyusun pertanyaan di sekolah mereka berkaitan dengan sejarah Islam. Di antara pertanyaan yang dibikin itu isilah titik-titik di bawah ini. Dulu pada tahun sekian ada seorang penggembala kambing. Namanya titik. Kemudian dia melakukan perjalanan ke Syam. Di sana bertemu dengan seorang pendeta. Namanya titik. Kemudian dia merasa agama pendeta itu lebih baik. Akhirnya dia pulang ke Mekah membuat agama baru. Titik. Apa nama agamanya? Ketika Belanda melakukan itu, umat Islam nggak terima. Ormas Islam, di antaranya Muhammadiyah, ikut menolak keras karena pelecehan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada sejarah umat Islam. Mereka nggak punya sejarah. Kita punya sejarah 1447 dari hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tolong kalau bisa, agar umat Islam itu hafal dengan kalendernya umat Islam. Nah, ana mau tanya, antum, iya, sebutkan bulan-bulan umat Islam. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, puasa, Ramadhan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah, ternyata orang Banjarnegara ini tahu semua dengan kalender umat Islam. Jadi antum mewakili mereka semua. Kasih adanya betul ya. Alhamdulillah jamaah, ana jadi tenang ya. Kalau ternyata pemuda-pemuda di Banjarnegara mereka hafal dengan kalender umat Islam, selesai. Kita akan menyongsong keindahan Islam di masa depan. Ahibati fillah, tema kita apa? Ada surga di dalam rumahku. Di rumahku ada surga. Sebelum kita berbicara tentang hal itu, kita hendak berbicara tentang sebuah keluarga. Yang mungkin sebagian orang berpandangan kajian tentang keluarga itu tidak terlalu penting. Padahal negeri kita, Indonesia yang tercinta ini, yang sedang berduka saat ini. Dan kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla akan diberikan hidayah dan petunjuk untuk semuanya. Untuk meniti jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Indonesia dengan 17.000 pulau lebih. Katanya Indonesia ini memiliki 700 lebih bahasa. Dan jumlah penduduknya sekarang sudah 280-an juta, kurang lebih mungkin. Mereka itu hanya kumpulan keluarga. Hanya kumpulan rumah tangga. Yang kalau rumah tangganya ini tidak dijaga dan dirawat dengan benar, runtuh negeri itu. Salah seorang orientalis dari barat sana, dia mengatakan
Kalau engkau ingin meruntuhkan dan menghancurkan peradaban sebuah bangsa, maka ada 3 cara. Yang pertama, hadmul usrah, menghancurkan keluarga. Itu yang pertama. Negara yang besar ini, kalau ingin menghancurkannya, mulai dari pondasi terkecil dari negeri ini. Menghancurkan keluarga. Yang kedua, hadmut ta'lim, menghancurkan pendidikan. Bagaimana pengajaran dan pendidikan tidak mengajarkan nilai-nilai yang seharusnya dibawa oleh generasi masa depan. Hancurkan pendidikan. Yang ketiga, asqitil qudwat. Bagaimana teladan-teladan itu runtuh. Cara mereka menghancurkan keluarga yang pertama, kata mereka harus menghilangkan peran ibu. Bikin ibu itu malu untuk menyandang profesi ibu rumah tangga. Antum supaya tahu, beberapa tahun yang lalu ketika ana mendaftarkan kakak ana untuk mengeluarkan paspor online, waktu itu sudah ana cari, kan ada profesi, cari profesi, nggak ada profesi ibu rumah tangga. Seakan-akan itu bukan profesi, padahal itulah profesi yang paling berat dan paling letih. Lebih enak mana bagi seorang wanita untuk menjadi seorang pegawai negeri atau pegawai swasta yang kerja dari jam 8 pagi pulang jam 4 sore, dengan menjadi seorang ibu rumah tangga? Lebih berat mana coba? Menjadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu menggabungkan semua profesi yang ada. Ibu rumah tangga itu guru buat anak. Ibu rumah tangga itu koki buat suami dan anak-anaknya. Ibu rumah tangga itu security yang mengamankan anak-anak dan rumah suami. Ibu rumah tangga itu supir yang mengantarkan anaknya ke sekolah. Ibu rumah tangga itu harus melayani suami, membesarkan anaknya. Dia jadi semuanya, jamaah. Maka kalau ingin menghancurkan sebuah negeri, mulailah dari rumah tangga. Yang pertama dilakukan, menghilangkan peran ibu. Dulu ya, kiai-kiai kita, ulama-ulama terdahulu mengatakan, al-ummu madrasatun ayya madrasah. Idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raqi. Ibu itu sekolahan. Sebelum ada sekolah TK, SD atau yang sebelum TK, sekolah pertama kita semua di mana? Di pangkuan ibunda kita. Siapa yang ngajarin kita la ilaha illallah kalau bukan ibunda kita? Siapa yang ngajarin kita doa sebelum tidur? Siapa yang ngajarin kita kalau mau makan baca bismillah? Ibunda kita. Maka dikatakan ibu adalah madrasah. Kalau engkau persiapkan, maka engkau mempersiapkan bangsa yang teladan. Jadi mempersiapkan ibu itu mempersiapkan bangsa. Bukan berpikir mempersiapkan ibu ya hanya untuk menjadi ibu dan anaknya jadi anak yang soleh. Tidak. Presiden-presiden kita, siapa yang mempersiapkan mereka? Ibunda mereka. Tapi ketika seorang ibunda lalai dengan tugasnya, dia mengejar karir dunia untuk menimbun harta dan mencari jabatan serta popularitas, yang jadi korban bangsa dan negara itu sendiri. Bukan cuma anaknya, tapi bangsa dan negara itu menjadi korban gara-gara peran ini hilang.
Yang kedua, bagaimana cara mereka menghancurkan pengajaran dan pendidikan. Hendaklah engkau fokus dengan gurunya. Jadikan profesi guru itu profesi yang tidak disukai. Rendahkan martabat guru, sehingga murid-muridnya tidak lagi menghargai gurunya. Dan kita lihat ya, bagaimana murid-murid zaman sekarang dan murid-murid zaman dahulu. Anak ingat dulu, kalau ya kita SD, kalau melanggar aturan ini itu, anak dijiwit sama ibu guru ya. Dijiwit sini jamaah sampai hijau warnanya jamaah. Sampai hijau warnanya itu. Dan kita nggak berani laporan sama orang tua kita. Kalau laporan ditambahin. Bagaimana dahulu orang tua menitipkan anaknya, Pak Guru anggap anak sendiri, terserah mau diapakan anak ini. Nggak ada ceritanya anak melaporkan gurunya. Itu guru perempuan jiwit ya. Kalau guru laki-laki godek ini jemaah. Diangkat sampai jinjit-jinjit kita jemaah. Dan sekali lagi kita nggak berani laporan sama orang tua kita. Karena dulu ada sinergi antara rumah dengan sekolah. Sang ibu mempersiapkan anaknya, sang guru dihormatin. Tapi sekarang kadang-kala guru gajinya, berapa gajinya guru? Siapa yang jadi guru sini? Guru honorer. Masya Allah, ada guru honorer, anak kasih hadiah, tinggal satu hadiah. Nah, sudah jadi PNS semua. Sudah pensiun. Subhanallah, berapa digaji guru? Bukan hanya guru di sekolah. Guru-guru yang mengajarkan Al-Quran kadangkala dikasih gaji yang rendah sekali. Guru Al-Quran itu siapa yang ngajar ngaji? Nah, boleh tanya gajinya berapa antum? 250. Ana tambahin ini buat antum. Tuh jamaah. Guru ngaji 250. Guru matematika kadangkala 1 juta. Guru bahasa Inggris lebih dari itu. Guru Al-Quran 250. Sedangkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau ternyata orang tua anak kurang menghargai guru, enggak usah, kan harus ikhlas kalau ngajarin Quran. Kalau ngajar matematika kan nggak apa-apa, nggak ikhlas gitu kan. Wallahi jamaah, urusan yang bukan urusan dengan keikhlasan. Ikhlas itu niatnya guru itu sendiri. Tapi bagaimana kita menghargai guru? Dan kita sudah mulai melihat guru-guru kurang dihargai di sekolah-sekolah. Berarti masa depan suram untuk bangsa tersebut. Yang ketiga, bagaimana meruntuhkan qudwah-qudwah. Meruntuhkan qudwah itu dengan mereka mencela para ulama. Tokoh-tokoh agama direndahkan, tidak dihargai. Diganti dengan public figure yang fasik. Yang mengajak manusia kepada kefasikan. Dan itu yang terjadi. Kalau kita melihat di muka bumi ini, siapa yang paling banyak followernya? Ronaldo. Betul. Ronaldo seharusnya bikin negara sendiri. Iya. Sekarang followernya berapa? Terakhir Anda lihat 600 juta. Bayangin ya, lebih 1,5 miliar. Jadi kalau dia bikin negara seharusnya dia jadi presiden di sana.
Lu setengah M lebih jemaah. Indonesia cuma 280 juta. Ronaldo sendiri setengah miliar, mungkin nanti akan jadi 1 miliar pengikutnya Ronaldo. Seorang yang punya anak tanpa menikah, antum bisa bayangkan, dijadikan panutan oleh masyarakat Muslim lagi. Kadangkala ana lihat di pinggir jalan juga, ya kita juga salah ya. Ada larangan jangan merokok. Yang pegang tulisannya itu Kapten Amerika. Kok bisa ya? Kita menjadikan Kapten Amerika itu idola. Idola anak-anak. Kita waktu kecil, idola kita siapa? Superman. Anak-anak kecil itu dia pakai sarung ya, pasang sininya, bohong semua itu. Tapi ditanamkan sejak kecil bagaimana kita mengidolakan mereka. Bukan para ulama, bukan tokoh-tokoh agama. Dan antum bisa lihat ya, subhanallah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, pernah beliau sampai hampir meneteskan air mata. Kajian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala itu sudah 3 hari, yang nonton hanya nggak sampai puluhan mungkin jamaah yang nonton. Seorang penyanyi dari Korea atau dari mana, 1 jam sudah puluhan juta yang nonton. Mau dibawa kemana generasi ini jemaah? Maka ahibati fillah, kita ingin di rumah kita ada surga. Kita ingin kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, semuanya masuk surga. Ya, tapi keinginan itu membutuhkan perjuangan. Ajma'atil uqala min kulli ummah. Semua orang-orang yang berakal sehat dari setiap umat, dari setiap bangsa, setiap suku, apapun agamanya, sepakat. Sepakat atas apa? Annan na'im la yudraku bin na'im. Bahwa kenyamanan itu tidak bisa diraih dengan kenyamanan. Kelezatan itu tidak bisa diraih dengan kelezatan. Kesuksesan itu nggak bisa diraih dengan kesuksesan. Nggak bisa. Waman athara raha fatathu raha. Barang siapa yang lebih mengedepankan santai, istirahat, maka dia akan kehilangan waktu kenyamanan, waktu istirahat yang sebenarnya. Itu semua sepakat. Antum kalau lihat orang-orang sukses di dunia, orang-orang terkaya di dunia, antum tanya sama dia, bagaimana antum bisa seperti ini? Maka dia akan cerita keletihan dan kepedihan. Ada kawan kita jemaah haji, Masya Allah jemaah. Dia kaya raya. Tapi kalau ngelihat orangnya biasa-biasa aja gitu. Aset dia sudah triliunan. Ana tanya, bang, abang gimana kok bisa seperti ini? Dia cerita, ana dulu Ustaz kerjanya jaga toko HP Ustaz. Insya Allah kita dengarkan adzan dulu jemaah. Iya. Kita dengarkan adzan dulu, terus kita lanjutkan. Siap. Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imati Muhammadin rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya, cerita kawan tadi. Untuk mendapatkan kesuksesan dunia, dia harus capek dan lelah. Ya, kita tahu dengan Steve Jobs. Mungkin antum tahu juga sama Elon Musk. Siapa sekarang yang paling kaya di dunia? Hah? Siapa? Bill Gates. Bukan yang sudah tua itu. Siapalah, anda nggak tahu namanya. Tapi yang jelas kalau antum baca cerita mereka, capek dan lelah mereka. Kalau untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang hanya sebentar harus capek dan lelah. Bagaimana untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan antum ingin dapatkan itu di rumah antum? Tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan di sana. Yang ada semua kenyamanan. Ini nggak bisa, kita masih hidup di dunia. Jadi kalau ingin mendatangkan surga dalam rumahnya, yang perlu dilakukan adalah menyamakan visi dan misi keluarga. Yang belum menikah, tolong jangan sembarangan menikah. Jangan gara-gara melihat perempuan itu cantik, antum langsung meminang dia. Begitu pula dengan seorang wanita. Jangan gara-gara nggak ada yang meminang dia, orang pertama yang meminang langsung diterima. Jangan. Kalau ingin menghadirkan surga di rumahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wanita dinikahin karena 4 hal. Kita tahu itu semua. Ada seorang datang ke Ustadz. Ustadz, tolong carikan istri buat ana Ustadz. Mungkin Ustadz ada pandangan, kata dia. Ana minta yang putih Ustadz. Yang cantik, yang tinggi, ya tingginya kira-kira ya 170 gitu Ustaz ya. Gak apa-apa kata dia. Terus kalau bisa yang pinter juga Ustaz, yang hafal Quran ya. Kemudian kaya, bangsawan, dia ceritakan. Sudah katanya, sudah Ustaz, itu kira-kira kriterianya. Kata Ustadznya, kalau ada yang kayak gitu ya ana nikahin dulu lah. Masa anda mau kasih nikah antum? Nah, iya jemaah. Kalau bisa berkumpul jadi satu dan itu jarang sekali. Dan boleh jadi ada, antum ditolak. Loh iya sudah cocok saya Ustaz. Tapi dianya nggak cocok sama antum gitu loh. Maka tolong fokus dengan agamanya. Dan bagi wanita yang ingin menikahin seorang laki-laki, fokus dengan akhlak dan agama. Apa kata Nabi SAW? Ini berkaitan dengan tadi kondisi bangsa dan negara. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Apabila datang kepada kalian seorang lelaki yang agama dan akhlaknya kalian ridhoi, agama dan akhlaknya kalian ridhoi, nikahkan dia. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, in kana fihi ya Rasulullah, walaupun dia mungkin ada masalah ya, mungkin gak terlalu ganteng, mungkin gak terlalu kaya, mungkin secara nasab juga orang biasa-biasa aja. Nabi SAW mengatakan idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun ari. Kalau orang seperti ini tidak dinikahkan, lalu kalian memilih calon menantu yang bukan agama dan akhlaknya yang baik, maka akan terjadi kerusakan yang meluas di muka bumi ini dan kekacauan.
Jelas sabda Nabi SAW. Negeri itu bisa kacau gara-gara orang tua salah memilih menantu dan gara-gara para lelaki salah memilih istri. Dampaknya itu bukan hanya di rumah tangga itu. Dan negeri kita sekarang sedang krisis perceraian. Sampai Menteri Agama memikirkan, punya wacana bagaimana yang mau menikah itu harus ikut kelas 1 semester, belajar bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana menjadi seorang suami. Karena dilihat sepertiga dari yang menikah cerai. Tahun 2013, kalau nggak salah nanti dicek, mungkin anak lupa. Itu pernikahan jumlahnya yang menikah di tahun itu 2.100.000 kira-kira. Tahun sekarang, pernikahan tahun kemarin lah 2024 itu 1,5 juta. Berarti terjadi penurunan yang menikah. Padahal jumlah penduduk bertambah. Kenapa mereka tidak menikah? Dan dari 1,5 juta yang menikah, hampir 500.000 yang bercerai. Hampir sepertiganya bercerai. Mau dibawa kemana negeri ini? 500.000 yang bercerai, punya anak 2. Bisa dibayangin ya. Berarti ada 1 juta anak yang orang tuanya berpisah. Kalau orang tuanya beriman, insya Allah anak-anaknya akan dijaga. Tapi kalau enggak, ya sudah. Boleh jadi anak-anak akan menjadi anak-anak yang durhaka. Tadi sampai Menteri Agama punya wacana yang mau menikah harus sekolah 1 semester. Belajar menjadi seorang istri, suami, bapak dan ibu. Karena memang itu menjadi PR kita bersama. Antum yang kuliah S3, umpamanya teknik sipil, SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3. Ada nggak pelajaran selama perkuliahan menjadi seorang suami? Ada? Nggak ada. Ya antum belajar teknik itu. Bagaimana membangun jembatan, membangun rumah tangga nggak belajar. Maka tadi pentingnya seorang ketika ingin menghadirkan surga di rumahnya, jangan salah pilih pasangan. Ya tapi kalau antum yang dicari dunia, bukan surga Allah Azza wa Jalla, ya silahkan. Cari wanita yang cantik, yang kalau berjalan bersama antum, antum gandeng, orang-orang takjub dengan istri antum. Istriku, Insya Allah, rambutnya kemana-mana ya seperti itu. Ada jamaah, ada yang seperti itu. Dia ingin membanggakan istrinya di hadapan kawan-kawannya. Dia menikahi bunga desa, dia ingin cerita istriku paling cantik di kampung ini. Loh apa gunanya dia cantik? Kalau ternyata dia tidak bisa mendidik anak-anak. Oh ya, memperbaiki keturunan. Keturunan yang mana diperbaiki? Fisiknya diperbaiki, kepribadiannya dirusak. Ahibati fillah. Ya, ada orang yang memahami surga di dunia itu adalah pasangan yang kaya. Jadi kalau dapat pasangan kaya itu insya Allah hidupnya bak di surga. Atau rumah yang mewah, mobil yang mahal, popularitas, kekuasaan, jabatan. Enggak jamaah. Orang kalau sudah ambisinya dunia, antum akan lihat doa-doa dia isinya dunia. Antum nggak perlu ngomong orang lain, antum sendiri. Dalam sehari semalam antum berdoa, coba berapa persen permintaan antum dunia dan berapa persen permintaan antum yang berkaitan dengan agama yang akan mengantarkan ke surga. Antum lihat.
Ada yang doanya minta rizki terus, kepingin rumah, kepingin mobil, kepingin naik pangkatnya, jabatannya, sehat tubuhnya. Oh boleh, silahkan. Tapi antum minta surganya berapa kali? Antum hitung baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada 100 kali antum baca? Atau mungkin hanya 50 kali? Enggak sampai Ustaz. Berapa kali? 3 mungkin. Dan itu hanya di penutup doa, sudah enggak khusyuk. Jadi memang disunnahkan membaca Rabbana atina fid dunya ini dalam setiap doa. Tapi ada orang yang menutup doanya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi sudah enggak lagi khusyuk. Yang awal doanya sambil nangis-nangis, ya minta ya Allah, aku butuh mobil ya Allah. Anakku sudah 4, motor enggak cukup ya Allah. Kehujanan, ya Allah minta ya Allah. Selesai, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu biasa jemaah. Jadi kalau minta dunia ngoyo. Minta akhirat ya kan masih lama Ustaz. Padahal penentuannya adalah ketika kita hidup di dunia. Jamaah rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah di tahun ke-9 Hijriah, beliau melihat alaihi salatu wassalam gelagat istrinya berubah. Sering ribut di antara mereka. Dan mulai mereka menginginkan kemewahan dunia. Padahal mereka adalah contoh-contoh untuk wanita-wanita muslim. Maka akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam bersumpah untuk tidak ngumpulin istrinya selama 1 bulan. Itu yang dalam bahasa agama disebut ila. Ila. Sumpah wallahi aku gak akan ngumpulin kalian selama 5 hari. Sumpah. Atau 1 bulan. Atau tanpa waktu. Ada nanti konsekuensi hukumnya. Sudah Nabi tidak tidur di rumahnya. Beliau tidur ada gubuk lah di dalam kebun salah seorang sahabat. Disitulah beliau tidur selama 1 bulan. Sampai tersebar berita isu di kota Madinah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menceraikan istri-istrinya. Bayangin ya. Isu itu tersebar di kota Madinah. Singkat cerita Umar bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, enggak aku tidak menceraikan istri. Allahu Akbar kata Umar bin Khattab. Kenapa orang-orang menyampaikan itu gitu. Setelah 1 bulan Nabi SAW datang ke rumah istri-istri. Satu persatu. Ketika datang ke rumah Aisyah, Aisyah bertanya, ya Rasulullah ini baru 29 hari. Sumpahmu 1 bulan. Kata Nabi SAW, asyahru hakadha. Wahakadha, wahakadha. Bulan itu bisa 30 hari. Terus beliau menyebutkan wahakadha, wahakadha, wahakadha. 29 hari. Jadi 1 bulan Hijriah itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Akhirnya Nabi SAW membacakan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29 kepada Aisyah. Beliau mengatakan, ini perintah Allah ya. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila.
Kalau yang menjadi keinginan kalian, ambisi kalian adalah perhiasan dunia, kehidupan dunia ini, dan perhiasan serta kemewahannya, fata'alaina, kemari kalian. Aku akan kasih harta buat kalian, dikasih pesangon buat kalian. Lalu aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Sudah, bisa. Nggak bisa kita bareng udah. Satu ingin dunia, satu ingin akhirat. Emangnya nggak bisa Ustadz yang ingin dunia, ingin akhirat juga? Kalau ambisinya dunia, nggak bisa. Tapi kalau ambisinya akhirat, dunia ikut. Kalau ambisinya dunia, akhirat nggak bakalan ikut. Karena orang kalau sudah ambisinya dunia, sulit dia untuk menghadapi yang namanya halal haram. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kata Nabi SAW, dunia ini penjara buat orang beriman. Penjara. Wa jannatul kafir, dan surganya orang-orang kafir. Mereka berbuat semau mereka, nggak tahu halal haram. Tapi buat muslim enggak ada aturan. Maka Nabi mengatakan kepada istri-istrinya, kalau ambisi kalian dunia, udah cerai kita. Cerai. Tapi dengan perceraian yang baik, udahlah pisah baik-baik. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau yang menjadi tujuan kalian, keinginan kalian, ambisi kalian adalah Allah. Allah itu yang punya bumi ini, jemaah. Jadi kalau kita berambisi bumi ini, ya Allah, bumi ini kecil direbutkan oleh 8 miliar manusia. Bagaimana kalau kita berebut Allah yang punya bumi ini, yang punya langit, yang punya surga dan neraka? Kalau yang jadi ambisi kalian adalah Allah dan Rasulnya serta kehidupan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azim. Maka sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang muhsinat, yang berbuat baik di antara kalian, pahala yang besar. Ibu-ibu tahu bahwa bidadari surga itu nggak datang bulan. Bidadari surga itu Allah berikan kepadanya fisik yang indah sekali. Bidadari surga itu pakai baju 70 setel. Sekali pakai 70 setel. Antum bisa bayangin. Di dunia ini emak-emak itu punya baju 1 lemari. Setelah penuh ngomong sama suaminya, Mas, kayaknya perlu lemari 1 lagi. Sampai anak pernah ke rumah orang kaya, lihat 1 kamar semuanya lemari. Anak ngomong, ya Allah. Dan yang dipakai cuma 1. Apakah bisa dia pakai semua isi lemarinya? Pakai lagi. Ya enggak, Ustaz. Orang gila kalau pakai semuanya. Punya tas 10. Mungkinkah dia datang ke pengajian bawa tas 10? Assalamualaikum. Nggak bisa. Tapi wanita penghuni surga, kata Nabi SAW, alaiha sab'una hullah. Di atas tubuhnya itu ada 70 setel pakaian. Kok bisa ya? Jadi suaminya melihat istrinya dari setiap sentimeter itu dengan baju yang berbeda. Antum bisa bayangin ya. Lihat sini, ya Allah. Lihat lagi, beda lagi warna bajunya. Lihat lagi, Masya Allah. Di dunia nggak bisa. Itu perempuan surga. Yura mukhu saqaiha min warai hadil hudan. Sumsum betisnya bisa kelihatan dari pakaiannya. Wala nasifuha, kerudungnya, ya Allah jamaah, kerudung yang ditaruh di atas kepalanya penghuni surga itu apa?
bidadari surga itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isi. Artinya kalau semua emas di dunia digunakan untuk membeli kerudung ini nggak cukup. Anda melihat ya, ada beberapa pakaian yang harganya ratusan miliar ya, baru ratusan miliar. Kerudungnya penghuni surga itu lebih baik dari dunia dan isi. Tapi harus capek dan lelah. Masya Allah jemaah, Anda barusan cari. Anda kira ada kayunya di sini jemaah. Ternyata tidak ada kayunya jemaah. Barakallahu fikum. Ini namanya masih di dunia. Jadi di akhirat itu, di surga itu, apa yang antum inginkan langsung hadir. Sampai disebutkan ya, kalau nggak salah di tafsir Ibnu Katsir ya, bagaimana penghuni surga itu sedang duduk, ngobrol bareng, tahu-tahu ada awan yang datang jamaah. Awan itu tanya, kalian minta hujan apa? Minta hujan apa jamaah? Antum kira-kira minta hujan apa? Minta, semua punya keinginan yang berbeda-beda. Ini minta ini, lalu sebagian minta hujan bidadari. Mungkin terjadi, mungkin di surga. Tapi tadi perlu perjuangan. Akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi alaihi salatu wasallam, silahkan engkau bermusyawarah dengan orang tua. Kata Aisyah, Allahumma shayyiban nafi'an. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dalam rangka memilihku aku harus musyawarah sama orang tua? Enggak ya Rasulullah, aku milih engkau ya Rasulullah. Nanti kalau istri-istrimu tanya, jangan kasih tahu ya. Karena harapan Aisyah semuanya nggak ada yang milih Nabi, biar buat dia sendirian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kehidupan dunia aja. Ahibati billah. Jadi kalau ingin kita menghadirkan surga di rumah kita, yang pertama tadi visi dan misi kita harus surga. Lalu hal yang kedua, kita harus menghadirkan sifat-sifat, karakter-karakter penghuni surga di rumah kita. Waktu Anda sampai kapan jamaah? Nah, Anda belum dikasih tahu ini. Sampai jam berapa? Jam 12. 10 menit lagi jamaah, terus kita masuk sesi tanya jawab ya. Menghadirkan sifat-sifat penghuni surga. Jadi suami istri ini harus menjadi calon penghuni surga. Di antara sifat penghuni surga kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ahlul jannati thalatha. Penghuni surga itu ada 3. Yang pertama, dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaq. Yang pertama, seorang yang memiliki kekuasaan, seorang pemimpin, seorang penguasa, baik penguasa tingkat daerah atau penguasa tingkat nasional ya, pokoknya dia punya kekuasaan. Itu calon penghuni surga. Dengan catatan muqsit, adil. Menjadi penguasa untuk adil sulit, karena dia punya kekuasaan. Dia kebal hukum. Mungkin dia bisa mengambil apa yang dia inginkan tanpa ada orang lain yang bisa menyabah dia. Maka sulit. Maka dia menjadi penghuni surga. Mutasaddiq, suka bersedekah. Udah, ini masih yang pertama ya. Pemimpin, seorang yang punya kekuasaan, adil, rajin sedekah, muwaffaq, mendapatkan taufik dan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Dia bisa seperti itu karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslim. Seorang lelaki, ya masuk juga perempuan tentunya dalam hadis ini, yang pengasih, penyayang dia, hatinya lembut untuk setiap kerabatnya dan untuk setiap muslim. Nggak keras hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa afifun muta'affifun
Dzu'iyal. Seorang yang menjaga kehormatan dirinya. Berusaha dia untuk tidak minta-minta. Berusaha dia untuk tidak jadi benalu di keluarganya, di masyarakatnya, padahal dia punya keluarga yang banyak. Dia tidak mencari harta dengan cara yang haram untuk keluarganya. Berusaha menjaga kehormatan dirinya. Maka jadilah antum seperti itu. Kemudian di hadis yang lainnya, di hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihi nar au yuharramu 'alan nar. Kalian mau nggak aku kasih tahu orang yang haram tersentuh api neraka? Dia nggak akan disentuh oleh api neraka, neraka tidak akan menyentuh dia. Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Neraka itu tidak akan menyentuh orang yang hayyin. Hayyin ini ditafsirkan orang yang memiliki ketenangan. Tenang orangnya, teduh lahir batinnya, tidak gampang marah, bijak, penuh pertimbangan, tidak mudah memaki, melaknat. Itu tuh orang yang hayyin. Jadi antum kalau ingin jadi penghuni surga dan rumahnya terasa di surga, jadilah orang yang hayyin. Kemudian layyin, lembut, santun. Tutur katanya nggak galak, nggak suka marah-marah. Ya, menghargai pendapat orang lain, menginginkan kebaikan buat orang lain. Khususnya buat istrinya dan anak-anaknya. Yang ketiga, qarib. Dia memiliki pribadi yang akrab, ramah diajak bicara, menyenangkan kalau diajak ngomong. Biasanya suka senyum ya. Kalau antum ada orang yang ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum, kaku jemaah. Boleh jadi antum nggak masuk neraka. Hati-hati jemaah. Karena neraka tidak akan menyentuh orang yang hayyin, layyin, qarib. Tapi orang yang kasar berarti akan disentuh sama neraka. Kemudian yang keempat sifatnya sahlin. Orangnya itu mudah, tidak suka mempersulit sesuatu. Jadi semua masalah, aduh insya Allah gampang dah, insya Allah selesai urusannya. Ada orang-orang kayak gitu, tapi ada orang-orang yang ruwet jemaah. Kalau ketemu fulan, aduh ruwet, sudah jangan. Kadang-kala kita urusan ya di manalah, di urusan pemerintahan atau swasta atau rumah sakit. Ada kita kalau ketemu orang, ya Allah enak orang ini. Tapi kalau ketemu gantinya, aduh na'udzubillah kata dia. Kayaknya nunggu shift lagi satunya nanti. Sampai orang ini pergi. Ada orang-orang seperti itu. Maka bagi para laki-laki, jadilah engkau orang yang seperti itu. Adapun bagi para wanita, kalau engkau ingin menghadirkan surga di rumahmu, jadilah bidadari surga yang masih hidup di dunia. Apa sifatnya? Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga, ahlul jannah mereka itu. Kata Nabi SAW, ada 3 kriterianya. Al-wadud, al-walud, al-a'ud. Al-wadud ini yang penyayang, pecinta. Ada istri itu yang kalau sama suaminya manja jemaah ya. Apa istilahnya itu? Ngalem. Aleman ya. Aleman itu kalau suaminya datang, aduh bang ya Allah kangen aku bang ini itu ya. Kan ada istri yang suaminya datang, loh kok sudah datang? Loh apa sih? Kok sudah datang? Tapi ada perempuan yang nyambut sama suaminya ya. Kemudian dia berusaha untuk mempercantik dirinya. Bahkan suaminya datang sudah ditanyain, bang mau yang panas mau yang dingin ya.
Masya Allah ya. Tuh calon penghuni surga yang seperti itu. Wadud. Aleman mungkin bahasanya. Itu bahasa Indonesia aleman. Bahasa Jawa. Manja ya. Manja. Penuh cinta dan kasih sayang sama suami. Selalu ngomong aku sayang sama kau bang. Aku cinta sama kau bang. Terus dia ngomong gitu. Itu yang pertama. Yang kedua walud. Suka banyak anaknya. Seneng lahiran. Apa namanya? Apa? Manakan. Oh, itu manakan. Bukanlah jamaah. Ya pokoknya dia itu seneng lahiran jamaah. Kan ada perempuan-perempuan kalau suaminya ngomong, "Dek, nambah yuk." Aduh mas, kesel. Ada yang kayak gitu. Ya bahaya ini kalau yang kayak gini. Bisa suaminya cari pabrik lain nanti. Yang bikin kesal-kesal. Enggak. Engkau berusaha suaminya kepingin nambah anak. Bismillah mas. Engkau mau berapa? Selama Allah kasih bismillah. Ada seorang ustadz ya di Bondowoso. Anak kalau ingat sama anaknya cerita. Abah ana itu Ustaz punya anak 28 Ustaz. Dan anak nomor 28. Anak ketemu dengan anak nomor 28. Dari satu ibu. Ibunya satu. Antum gimana? Ibu-ibu itu satu kejadian. Anak ketemu lagi dengan satu orang. Ini bukan cerita bohong jemaah. Nyata anak ketemu sama anaknya. Anak dapat berita kalau dia bapaknya itu punya saudara 25. Anak WA. Bang, betul bang. Abah antum tuh satu saudara 25. Betul Ustadz. Dan anak punya nenek itu nggak punya pembantu. Anaknya 25. Ini insya Allah penghuni surga jemaah. Walut karena dia capek, lelah ketika dia hamil 9 bulan. Semua keletihan dia dihitung per detik sama. Jadi pahala buat dia. Ketika lahiran dia mempertaruhkan nyawanya. Kemudian dia menyusui. Masih harus ngurusin urusan rumah tangga. Walu. Ada perempuan-perempuan yang Masya Allah. Suaminya baru lewat langsung hamil. Hamil lagi. Baru lewat gitu kan. Karena dia senang jamaah punya anak. Maka ibu-ibu tolong kalau ingin jadi penghuni surga. Ya ada orang yang gak punya anak jamaah memang. Bukan berarti dia gak bisa masuk surga. Enggak. Aisyah gak punya anak. Sampai mati gak punya anak. Tapi dia berusaha untuk terus memperbanyak amal ibadah dan menebarkan ilmu. Ada banyak anak-anak didik dia. Tapi tadi ada orang yang bisa punya anak tapi gak mau punya anak. Repot sama suaminya harus merayu ini itu macam-macam ya. Maka tolong ibu-ibu kalau suaminya kepingin punya anak, bismillah. Ya paling tidak separuhnya ustadz yang tadi. Nah 14. Dan ustadz itu penghasilannya tidak jelas. Pengeluarannya jelas. Dan ternyata 20 anak itu semuanya jadi orang. Gak ada yang jadi macan. Sama jadi orang cuma. Artinya sama orang tuanya dididik dengan baik. Jadi orang semuanya. Kemudian yang ketiga sifatnya. Al-a'ud ala zawjiyah. Yang suka kembali ke suaminya. Allati idza adat au udhiyat. Perempuan ini adalah perempuan yang kalau dia menyakiti suaminya atau disakiti. Lihat ya. Wanita penghuni surga ini. Dia menyakiti suaminya atau dia disakiti sama suaminya. Apa yang terjadi dengan dia? Ja'at hatta ta'khuda biyadi zaujiyah. Dia akan datang kepada suaminya, dia pegang tangan suaminya. Kemudian dia mengatakan, "Wallah, demi Allah, Bang, la adzuku ghumdan hatta tardah." Aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridho. Siapa yang istrinya kayak gitu, jemaah? Jemaah, insya Allah ibu-ibu ada yang seperti itu ya. Ibu-ibu ini kalau suruh minta maaf, ruwet ya. Jadi suami itu, jadi ada cerita nih. Katanya laki-laki yang minta maaf karena dia berbuat salah, itu laki-laki yang jujur. Laki-laki yang minta maaf padahal belum tentu dia salah, itu laki-laki yang bijak.
Dan laki-laki yang minta maaf padahal dia nggak salah, itu namanya suami. Demi menyelamatkan rumah tangga. Suami kalau minta maaf sama istrinya, ya ini suami yang benar ya. Dia ngomong, sayang aku minta maaf, banyak salahku sama engkau. Kalau istri minta maaf seperti apa? Mas, aku minta maaf kalau punya salah. Jadi yang aku salah jamaah. Masih ngomong kalau punya salah. Dan berat. Makanya kenapa wanita seperti masuk surga? Karena memang berat untuk menjalankan hal itu. Maka buat para istri tolong hadirkan itu di rumah. Suamimu capek di luar. Dia punya pekerjaan yang kau nggak tahu, mungkin dia dimaki-maki sama atasannya. Mungkin dia dizalimi sama kawan-kawannya, dia datang ke rumah capek, lelah, mungkin kemalaman datangnya. Tolong jadilah al-wadud, yang pecinta, yang menyambut suaminya, yang menunjukkan aku sayang sama kau. Bukan sekali-kali, bang ceraikan aku sudah bang. Jangan. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Masih kuat antum jamaah? Oke, sambil nunggu tanya jawab ini, semua tangannya di atas pundak saudaranya. Ya. Ya, ibu-ibu juga. Nah, pijetin saudaranya itu jamaah. Ya, ibu-ibu juga. Loh itu yang di luar berdiri itu pijeti loh. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Taib cukup jamaah. Kalau enggak bisa tidur nanti dipijetin sama beliau. Nah, sudah seger. Kita bisa lanjut berarti jamaah. Bismillah. Saya berencana menyuruh istri saya bekerja membantu ekonomi keluarga. Apakah termasuk menghancurkan negeri? Karena menitipkan anak kepada kakek dan nenek sehingga kurang perhatian dari ibunya. Anak umur baru 3 tahun. Jamaah, suami nggak boleh nyuruh istrinya bekerja cari duit. Engkau yang harus cari duit ngasih kepada istrimu. Bukan nyuruh istri kerja cari fulus. Jangan. Nyuruh istri, dek bantu aku dek. Ekonomi keluarga. Tapi engkau tetap di rumah. Gimana caranya bang? Ketika aku berangkat kerja, aku minta engkau sholat duha. Habis sholat duha, engkau istighfar 100 kali minta sama Allah. Katakan Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca 100 kali. Pintu rizki itu bukan hanya bekerja. Kadang-kadang kita berpikir ya harus kerja. Iya antum yang kerja. Istri membantu dengan istighfar. Allah Azza wa Jalla mengatakan di cerita Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalian istighfar minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Allah akan kirimkan kepada kalian rizki, harta, anak-anak, hujan, sungai-sungai yang akan dibuatkan untuk kalian. Maka perlu diperhatikan hal itu. Kalau istri harus bekerja, jangan sampai merepoti kakek neneknya. Kakek nenek ini udah capek ngurusin kita jamaah. Lalu antum merepotin dengan ngurusin anak-anak kecil. Dan antum berpikir cari uang. Maka tolong kalau istrinya harus bekerja, pekerjaan yang tetap bisa merawat anak. Bantu dengan istighfar, bantu dengan doa. Bangun di sepertiga malam, mohon sama Allah Azza wa Jal, berbakti sama orang tua. Ya, di antara yang meluaskan rizki itu berbakti sama orang tua. Ini malah merepotin orang tua. Jangan, kesian. Kecuali kondisi terpaksa, lain lagi kalau terpaksa. Tapi kalau sekedar untuk menambah ekonomi ini itu banyak cara lainnya.
Antum juga harus banyak-banyak tawakal sama Allah Azza wa Jal. Jangan bersandar kepada pekerjaan. Hatinya bersandar sama Allah Azza wa Jal. Ketika antum keluar rumah, katakan bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tapi tadi kalau istrinya mau bekerja tanpa menelantarkan anak-anaknya, nggak ada masalah. Tapi bukan karena disuruh suami ya. Suami nggak boleh nyuruh. Nggak punya hak dia nyuruh istrinya untuk cari uang. Bahkan yang dia harus lakukan bagaimana dia memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Dan itu jadi kewajiban suami. Dan mengingatkan ya, para istri supaya dia tahu sama haknya. Kalau suami tidak memberikan nafkah kepada dia, bisa dihitung utangnya. Utang. Memang istri yang bekerja, kemudian istri yang menafkahi listrik ya, semua kebutuhan rumah istri, itu bisa dihitung utang. Jadi kalau suaminya dapat warisan, mas, biaya rumah 3 tahun 5 juta kali 12 kali 3, bayar, betul. Ini bicara hak. Tapi kalau sang istri mengikhlaskan, ya alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ustaz, sebuah pernikahan pastilah ingin langgeng selamanya. Akan tetapi ada kalanya visi dan misi pasangan berubah selama pernikahan berlangsung. Misal, seorang suami mengharapkan sebuah keluarga yang dengan dasar syariat Islam. Akan tetapi kebalikannya, istri lebih mementingkan urusan duniawi, sehingga timbul pertikaian dalam rumah tangga. Pertanyaannya, sampai kapan rumah tangga tersebut dijaga keutuhannya? Apakah ada dalil dari Nabi SAW sudah waktunya pernikahannya diselesaikan? Iya, pertanyaan yang menarik. Tadi kita kasih contoh bagaimana Nabi SAW memperbaiki istri-istrinya. Jadi istri yang tidak nurut sama suami itu pemimpin. Yang mau tidak mau, kalau istri tidak nurut, suami harus mendidik istri, memperbaiki. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat An-Nisa, insyaallah di ayat 34. Di tengah ayat itu Allah mengatakan wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kata Allah, dan wanita-wanita yang kalian melihat gelagatnya nggak nurut ya, nggak mau diajak menuju ke surga Allah Azza wa Jalla, nggak taat, nggak patuh, maka apa yang harus kalian lakukan? Fa'iruhun, berikan mau'idhah hasanah. Bagaimana cara memberikan mau'idhah hasanah? Tolong kalau antum ngasih tahu istri itu, muqaddimanya itu yang bagus. Umpamanya antum bawa oleh-oleh, bawa hadiah, kasih cincin, kasih gelang, duduk bareng di malam hari, ngobrol, kemudian ngomong, "Dek, aku tuh sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku ingin bersamamu sampai ke surga." Baru setelah itu sebutkan kesalahan yang harus diperbaiki. Tapi kalau dari awal antum ngomong, "Wallah aku benci sama kau." Kira-kira istri akan mendengarkan nasihatnya? Gak bakal. Kalau kita ngomong engkau itu seperti ini seperti itu, bang, engkau juga lebih dari itu. Engkau tahu engkau punya kesalahan 1, 2, 1 lembar disebutkan kesalahan antum ya, Pak. Padahal kita hanya ingin memperbaiki 1 poin. Dan kalau mau ngasih tahu istri itu ada poin-poin yang penting saja, nggak semuanya harus dibahas. Jadi ada perkara-perkara yang remeh yang perlu kita nutup mata, udah nggak usah. Tapi ada perkara-perkara besar, kasih mau'idhah hasanah. Setelah dikasih mau'idhah hasanah, dalam waktu tertentu kita lihat dia nggak berubah, maka naik ke proses selanjutnya, namanya hajar. Wahjuruhunna fil madaji', pisah ranjang. Kalau bisa tetap 1 kamar, tapi sudah nggak. Ya kalau dulu ranjangnya orang kecil-kecil jadi pisah ranjang lah, beda-beda ranjangnya. Kalaupun sekarang ranjangnya besar, ya sudah antum jangan gaulin dia. Soalnya apabila antum masih menggauli dia, maka dia akan mengatakan, "Oh, suamiku butuh sama aku." Iya, dia tetap gak nurut.
Jadi antum menunjukkan keseriusan memberikan nasihat dengan pisah ranjang. Enggak. Aku benar-benar serius. Aku ingin kita bersama menuju surga Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir wadribuhunna. Dalam Islam itu ada pendidikan dengan memukul. Kalau memukul itu ada gunanya. Kalau nggak ada jangan. Dan tidak boleh memukul yang memamarkan, melukai, nggak boleh. Para ulama mencontohkan memukul dengan siwak, mungkin dipukul di tangannya ya. Tapi kalau di negeri kita antum akan KDRT nantinya. Maka tadi kalau memukul kiranya nggak berguna jangan. Lalu ya antum lihat, apakah antum mau mempertahankan rumah tangga atau masih mau terus memperbaiki. Bedanya perempuan sama laki-laki, kalau laki-laki bisa nambah istri. Kalau perempuan dapat suami yang tidak benar, nggak bisa dia nambah suami. Dia harus ganti suami. Makanya kalau ada perempuan yang khulu sama Nabi SAW, engkau benar nggak mau hidup? Nggak bisa ya Rasulullah, aku takut kekufuran setelah Islam. Maka akhirnya Nabi SAW menerima khulunya, dipanggil suaminya, dipisahkan mereka. Ya jadi seperti itu cara mendidik istri. Ya antum tinggal lihat waktunya berapa lama, tidak ada ketentuan. Kalau tadi disebutkan Nabi SAW sebulan ya, beliau tidak menyentuh istri-istrinya. Afan Ustadz izin bertanya, Ustadz ana seorang ibu tunggal, bagaimana cara mendidik anak-anak tanpa adanya figur ayah dan bagaimana cara berbakti pada suami yang sudah terlebih dahulu pulang? Jazakallahu khairan. Ahibati fillah, banyak di antara para sahabat Nabi yang mereka adalah orang tua tunggal. Karena ya suaminya meninggal dunia dalam peperangan. Dan kalau kita melihat para ulama juga sama. Imam Syafi'i itu bapaknya meninggal dunia ketika beliau masih kecil atau masih dalam buean. Ana lupa beliau meninggal. Bapaknya meninggal waktu yang jelas masih kecil. Imam Syafi'i tidak pernah dididik oleh ayahnya. Beliau lahir di Gaza, Imam Syafi'i, di daerah Asqalan sana. Lalu sama ibunya dibawa ke Mekah. Ini karena ibunya takut kalau tetap di sana, ia takut tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Akhirnya dibawa ke Mekah. Imam Bukhari sama, nggak ada bapaknya. Yang mendidik siapa? Ibunya. Sufyan Ats-Tsauri sama, nggak ada bapaknya. Kok bisa mereka jadi orang-orang sukses? Cukup ibunya. Kadangkala kehadiran bapak merusak anaknya, ada. Yang kalau bapaknya ada merusak anaknya. Tapi bagaimana dididik itu anak-anak dengan cinta dan kasih sayang, lalu dengan penuh doa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ismail, siapa yang mendidiknya? Ibunya. Sama Nabi Ibrahim ditinggal di Mekah, itu bayi. Maka jangan berkecil hati. Hendaklah sang ibu ini bersandar kepada Allah Azza wa Jalla dan berusaha untuk berikhtisab, mengharap pahala dari Allah, bukan mengeluh. Soalnya ada orang, ya Allah gimana ya, akhirnya dia nggak fokus mendidik anaknya, fokus dengan keluhannya. Ya udah, terima takdir Allah Azza wa Jalla, jalankan yang harus dijalankan. Ada ibu yang harus mengantarkan anaknya ke masjid ya, antarkan, nggak ada masalah, semua akan jadi pahala buat engkau. Barakallahu fikum. Afwan Ustadz Syafiq, ana mau tanya. Ana punya istri, rajin kajian di mana-mana, rajin sholat, rajin baca Al-Quran, namun akhlaknya kurang baik. Istriku kurang bersyukur dan selalu orientasinya dunia. Istriku suaranya keras, kadang bentak-bentak ke suami. Istriku sendu, seneng geduit. Emangnya istrinya antum aja? Siapa yang istrinya nggak suka duit?
Mohon nasihat Ustadz Syafiq, bagaimana sikap saya? Ya sabar antum. Iya. Jadi suami yang dapat istri seperti itu, hendaklah dia memperbaiki hubungannya sama Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubunganmu sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Ada seorang alim ulama, sepertinya dapat istri seperti istri antum ini. Sama. Ada sebuah kitab jemaah. Ana lupa judulnya, apa Sabrul Azwaj ala azwajihinna, kesabaran suami terhadap istri-istri mereka. Salah satu ceritanya, ana lupa judulnya, kayak gitulah judulnya. Salah satu ceritanya ada seorang ini ziarah ke rumahnya kawannya. Kawannya ini syekh. Dilihat istrinya kasar kalau ngomong, teriak-teriak. Ya. Apa kata tamunya? Syekh, antum kenapa gak ganti istri? Banyak perempuan-perempuan yang mau sama antum. Kata syekh ini, ana takut istri ana seperti ini gara-gara dosa ana. Sehingga ana berharap dosa-dosa ana diampuni sama Allah menghadapi istri seperti ini. Takut kalau ana ganti istri dapat yang lebih parah nantinya. Sudahlah yang kayak gini. Benar jemaah. Itu disebutkan dalam kitab tersebut. Artinya sikap antum sabar. Boleh jadi gara-gara dosa antum. Antum dapat istri seperti itu. Semoga dengan itu dihapuskan dosa-dosa antum. Yang kedua, berusaha tadi untuk memperbaiki hubungan antum sama Allah Azza wa Jalla. Dan istri yang seperti ini jangan merasa nyaman ya. Jangan sampai istri yang bentak-bentak suaminya, yang menyakiti suaminya ya. Bidadari surga itu marah sama istri yang kayak gini. Kalau ada seorang istri yang nyakitin suaminya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, qalat zaujuhu minal huril ain, maka istrinya dia dari hurul ain. Ini istri, suami yang soleh ya, yang punya bidadari surga, akan mengatakan qatalakillah kepada istrinya, mendoakan mengatakan semoga Allah membinasakan kamu. La tu'dhi, jangan kau sakitin dia. Innama huwa dakhilun alaik, dia cuma singgah di tempatmu, bentar lagi dia akan gabung sama kita. Maka jangan sampai para istri itu didoakan buruk oleh bidadari surga. Tolong hargai suamimu, taat dan nurut sama suamimu. Tapi bagaimana cara menjadi anak yang baik untuk menegur orang tua? Menjadikan hukum Islam sebagai aturan rumah tangga, orang tua belum kenal sunnah. Syukran jazakumullah khair. Ya buat anak-anak yang udah belajar, udah ngerti hukum agama ya. Terus terang yang hidup di generasi sekarang ini harus banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak orang-orang tua kita itu gak bisa ngaji jemaah. Orang-orang tua kita itu dulu juga gak pakai jilbab. Bahkan istri-istri ustadz juga gak pakai jilbab. Mulai tahun 89, 90 mulai baru ada jilbab jemaah. Mulai rame jilbab itu. Ingat ada 300 siswi yang dikeluarkan dari sekolahannya gara-gara pakai jilbab. Itu terjadi. Jadi ketika antum punya orang tua yang gak paham tentang agama ini, antum sabar menghadapi mereka. Dan kunu du'atan wa antum shamitun. Jadilah kalian pendakwah-pendakwah yang diem, gak ngomong tapi berdakwah. Dengan akhlak. Tunjukkan setelah antum belajar, antum semakin menghormatin orang tua. Contoh nih ya, contoh ringan. Setiap antum ke rumah orang tua, sandal di rumah itu dihadapkan ke rumah. Sehingga orang tua keluar langsung pakai sandal. Dia akan melihat tuh, siapa yang melakukan ini? Oh anaknya. Setiap datang ke rumah bawa oleh-oleh. Jumpain ayahmu, bundamu, pijet kakinya, ngobrol, ayah minta maaf aku ayah ya, doakan aku ayah. Terus dia tunjukkan bahwa engkau adalah orang yang berbakti sama orang tua. Ketika engkau mau ngasih tahu orang tua, kalau orang tua punya 10 kesalahan, jangan semuanya disebutkan. Sebutkan yang pertama yang paling penting, ayah ini kayaknya kurang tepat ayah. Menurut yang aku pelajari, boleh jadi yang aku pelajari juga salah ayah, minta maaf ayah. Ucapkan seperti itu sambil didoakan orang tuanya ya.
Atau antum bisa tulis surat kepada orang tua agar orang tua membaca surat dari anaknya. Dan kalau nulis surat kepada orang tua itu, tulislah yang pertama ucapan terima kasih, kedua permintaan maaf, yang ketiga baru harapan agar orang tuamu berubah menjadi lebih baik lagi. Tapi ini pertanyaan terakhir jamaah. Apabila suami ketahuan berkenalan dengan wanita lain namun mengaku masih bujang, sudah duda, apa artinya jatuh talak Ustadz kepada istri, bagaimana hukumnya? Enggak jatuh talak, dia bohong. Karena dia memang merasa enggak punya istri. Ya. Kalau dia mengatakan saya sudah ceraikan istri saya, jatuh cerai. Kalau yang seperti ini tidak. Apakah boleh campur lagi atau bagaimana solusinya? Terima kasih Ustadz, mohon jawabannya. Enggak terjadi perceraian. Karena memang itu bukan termasuk kinayah dalam perceraian. Dan jika juga enggak niat menceraikan anti, yang jelas jaga suami anti, berikan pelayanan yang maksimal ya. Para istri ini jadilah yang cantik di rumahnya. Moa itu apa moa? Make up artis ya. Moa. Make up artis itu ya. Itu seharusnya merias istri. Wanita-wanita kalau cantik di rumahnya, apa kata suaminya? Apa suaminya? Kalau dapat istrinya cantik, suaminya ngomong apa? Mau kemana? Iya coba. Betul kan? Mau kemana? Karena dia gak pernah cantik buat suaminya. Akhirnya suaminya tergoda di luar ya. Kita juga menggoda suaminya orang, jangan. Maka tolong para istri jadilah yang cantik di rumah. Jagalah fisikmu. Dengan makan tidak sembarangan. Dengan terus berolahraga. Dan insya Allah suamimu ya kalau di luar melihat wanita cantik, dia ingat istrinya, dia langsung pulang. Dan kalau suamimu pulang ke rumah, layani langsung. Nah, kalau istrinya bekerja, telepon, Dek pulang. Mas, aku di tempat kerja, pulang. Wajib nurut nggak sama suaminya? Wajib. Ustadz dipotong gaji, nggak apa-apa potong gaji. Daripada ruwet sama suami. Itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya.